dataran behavioral economics atau experimental economics, maka yang kita bicarakan itu hanya terkait dengan masalah isu-isu teoritis yang itu sebenarnya seringkali itu tidak membumi. Jadi banyak hal yang sebenarnya di behavioral economics ataupun di experimental economics ini level diskusinya seringkali agak abstrak. Jadi bermula dari satu pemikiran apakah orang itu sebenarnya rasional. Jadi bermula dari pemikiran apakah manusia itu cara berpikirnya rasional dan rasionalitasnya seperti halnya ada di teori ekonomi. Nah, lalu kemudian kita coba kembangkan ini behavioral economics dalam konteks Indonesia atau di dalam konteks pembangunan di negara-negara berkembang. Jadi awal dari behavioral economics ataupun juga experimental economics ini berkembang jelas di negara-negara Eropa dan Amerika, dan beberapa rekan behavioralist ini seringkali terobsesi dengan apa sih yang ada di benak manusia sebenarnya. Nah, di dalam ketika kita masuk di dalam menggunakan behavioral economics untuk level Indonesia misalkan, maka membicarakan rasionalitas dalam kondisi yang sangat rigorous sekali itu seringkali juga out of touch, tidak membumi. Itu sebabnya kita mencoba menggabungkan antara dua hal, yaitu adalah development economics di satu sisi, tetapi juga behavioral economics di sisi yang lain. Nah, sebagian besar dari experimental economics yang dilakukan di luar negeri itu adalah menggunakan subjek, dan subjeknya adalah mahasiswa. Nah, mengapa digunakan subjek mahasiswa? Karena jelas, yang jelas adalah murah. Ya, karena di dalam experimental economics atau behavioral economics, setiap kali kita melakukan eksperimen harus memberikan insentif berupa finansial kepada subjeknya. Nah, ada dua alasan kenapa rekan-rekan di luar negeri banyak menggunakan student di sini. Pertama adalah memang itu tadi murah, opportunity cost-nya tidak banyak, sehingga untuk membayar mereka itu mungkin disamakan dengan UMR mereka nggak ada masalah. Jadi katakanlah 5,5 pound sterling per jam, ataupun juga berapa mungkin $7 $9 per jam, itu bisa disetarakan dengan itu. Tapi di sisi yang lain adalah karena mereka berusaha memahami bagaimana cara berpikir orang atau bagaimana rasionalitas dari perilaku pelaku ekonomi. Nah, sementara di negara-negara berkembang masalahnya jauh lebih pelik dari itu. Tidak saja kita berusaha memahami bagaimana perilaku atau rasionalitas dari pelaku ekonomi, tapi yang lebih penting adalah bagaimana real players ini bermain. Real players itu mengambil keputusan. Nah, di Indonesia kita tidak bisa lagi kemudian menggunakan subjek sebagai subjek mahasiswa itu sebagai subjek. Permasalahannya ada permasalahan yang mendasar yang sangat membedakan antara apa yang ada di mahasiswa di luar negeri dengan mahasiswa terutama di Eropa dan Amerika ataupun juga Australia dengan mahasiswa di Indonesia. Sebagian besar mahasiswa di Indonesia itu adalah mendapatkan uang dari ayah ibunya, sehingga konsumsi mereka itu cenderung terkompensasi. Sementara di luar negeri banyak mahasiswa itu langsung bekerja, jadi mereka bisa dikatakan sebagai real players. Nah, hal yang kita tidak banyak tahu di Indonesia itu adalah karena kita memiliki dua sektor. Satu adalah sektor sektor formal, yang satu adalah sektor informal. Nah, kedua aktor ini sama-sama kita belum mengetahui di Indonesia bagaimana rasionalitas mereka, terutama yang ada di sektor informal. Kita sama sekali tidak tahu bagaimana pengambilan keputusan di level tukang bakso misalnya, bagaimana pengambilan keputusan di level tukang becak misalnya. Ini kita tidak pernah tahu, kita belum tahu sampai di sini. Bahkan pada level formal pun kita bahkan tidak banyak mengetahui. Kenapa? Karena riset terkait dengan behavioral economics ini masih langka sekali dilakukan di Indonesia. Sehingga kalau kita tidak mengetahui rasionalitas dari pemain, lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita akan menyusun kebijakan. Logikanya kan ketika kita menyusun kebijakan, kita harus tahu dulu siapa subjek dari kebijakan ini. Tetapi permasalahan di Indonesia adalah seringkali adalah dibalik. Si penyusun kebijakan ini berasumsi as if orang yang akan menerima kebijakan itu adalah sesuai dengan apa yang ada di benak dia, apa yang ada di dalam asumsi dia. Apakah di dalam realitas mereka berperilaku seperti itu? Belum tentu. Nah, ini yang akan kita coba eksplor selama 3 hari ini, Bapak Ibu sekalian.
Jadi di sesi awal saya akan mengisi ini terkait dengan masalah anomali kebijakan di Indonesia dan kaitannya dengan perkembangan behavioral economics. Lalu 3 sesi ke depan akan diisi oleh Pak Herlambang lebih kepada masalah teknik bagaimana melakukan eksperimen. Lalu pada hari kedua itu akan diisi oleh Pak BM Purwanto yang akan banyak mendiskusikan tentang teknik pengukuran dan juga field eksperimen. Lalu di hari ketiga kita akan mencoba melakukan mensimulasikan lagi atau mengikuti lagi berbagai eksperimen yang pernah kita lakukan, yang pernah kami lakukan. Lalu kita coba bagaimana melakukan itu di laboratorium, sehingga Bapak Ibu sekalian kita akan merasakan, oh begini loh kalau menjadi subjek, oh begini loh kenapa ada desain seperti ini, kenapa ada pertanyaan seperti ini, kenapa ada instruksi seperti ini. Dan juga kemudian kita akan membuka berbagai macam rahasia ataupun juga setting yang ada, karena di dalam eksperimen ini kita membutuhkan kemampuan untuk melakukan modeling. Bagaimana dari satu realitas yang demikian kompleks itu kemudian kita akan modelkan, dan dari model itu kemudian akan kita uji kepada kepada subjek kita. Nah ini yang akan kita lakukan selama 3 hari. Nah, kita harapkan setelah dari sini Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan satu gambaran apa sih sebenarnya behavioral economics, bagaimana melakukan riset di dalam behavioral economics. Nah, tapi ini baru merupakan introduction Bapak Ibu sekalian. Jadi selama 3 hari ini baru merupakan introduction. Masih ada 2 step lagi yang kalau Bapak Ibu sekalian ingin mendalami ini, yaitu adalah pada level intermediate dan pada level advance. Nah, di level intermediate dan level advance ini diperlukan sedikit skills terkait dengan modeling dan juga matematik, karena kita akan banyak berbicara pada level modeling dan juga mulai membicarakan sesuatu yang abstrak. Yang abstrak itu yaitu adalah kita mencoba merekonstruksi bagaimana cara bekerjanya otak. Jadi mungkin kita agak aneh ya di sini. Ini instrukturnya mesti orang edan gila. Otak cara kerja otak itu disimulasikan, bagaimana cara mengambil keputusan itu kok diperhitungkan. Tapi itulah yang terjadi di bidang behavioral economics ini, yang kemudian sekarang lebih banyak perkembangannya kepada neuroeconomics itu ya, atau artificial intelligence. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan mulai dulu dengan melihat bagaimana anomali kebijakan di Indonesia. Ini ada beberapa hal yang kita coba deteksi dari beberapa research yang pernah kami lakukan. Ini yang cakupan dari diskusi kita untuk sesi ini. Kita akan langsung saja masuk. Nah, ini kan seringkali ada pertanyaan ini ya, yang bagi saya itu sangat mengganggu sekali. Jadi seringkali muncul di SMS, BBM dan lain sebagainya. Lalu pertanyaannya, kabar ya, kena zamanku atau apa gitu. Ya, ini kita berikan 3 jawaban dari Orde Baru, dan satu-satunya beliau masih bersama kita adalah Prof. Subroto. Nah, kita coba lihat sebenarnya bagaimana perumusan kebijakan di Indonesia. Kalau kita lihat itu ada, kalau kita amati dari berbagai research yang pernah kami lakukan, itu ada beberapa hal yang cukup menarik di sini. Yang pertama adalah seringkali kebijakan itu dibuat, mohon maaf, tanpa teori, dia teoris. Contohnya apa? Kalau saya katakan ya, istilah optimalisasi di dalam APBN ini banyak sekali digunakan oleh rekan-rekan di Banggar dan rekan-rekan DPR. Mereka mengatakannya sebagai optimalisasi APBN. Tapi yang ada bukan optimalisasi, yang ada adalah maksimalisasi. Bagaimana mendongkrak yang namanya anggaran. Yang namanya optimalisasi itu kan harusnya ada fungsi tujuan, ada fungsi kendala, ya kan? Kendala arahnya ke kiri, tujuan arahnya ke kanan, kan gitu. Sehingga ini tarik menarik nggak bisa. Nah, yang namanya optimalisasi oleh teman-teman DPR atau Banggar itu bukan. Caranya bagaimana loh? Yang namanya optimalisasi itu adalah bagaimana mendongkrak budget. Nah, kalau budget dinaikkan